namun Allah melimpahkan aku dalam rahmatnya, bahkan insah ta'bir ja'alani rahmatahu. Hadisnya kan yataghammadan ya Allah, lakin naqul fi ma'nan akhar ay yaj'alani rahmatan. Secara zahir beliau mengatakan dengan tawaduknya Nabi, namun Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Bukankah kita faham, tuan-tuan faham hakikatul rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakikat rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus hanya rahmat. Maka rahmatnya Nabi SAW ghair muqayyad bil khilafah wala ghair muqayyad bil zaman, ghair muqayyad bil makan, ghair muqayyad bi qabliyah wa ba'diyah. Rahmatuhu mutlaqah. Rahmat Nabi itu mutlak, tidak berkait dengan pemerintahan, tidak berkait dengan khilafah, tidak berkait dengan zaman sebelum sesudah. Huwa rahmatun mutlaqah, maka disebut rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidiz zahidin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nushidukum bi annahu la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tawaqqafna fil madi fi ma yata'allaq bi ahwal wal qabd, sah? Jadi sebelumnya kita bahas tentang qabd dan basat. Jadi karena ini sudah penghujung, besok sudah, ya malam ini sudah penutupan kita. Insya Allah. Berarti antum akan masuk ke masa basat. Jangan senang dulu. Senang di qabd apa senang di basat? Kalau sekarang pasti pengennya basat, kan udah capek punggungnya ya. Tapi kalau orang ngerti enaknya dimanjain, sukanya di qabd. Senangnya suluk aja. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan, badiru bil a'mali fitanan, segera beramal. Kenapa? Karena orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia masih mukmin, sore dia sudah kafir. Sore dia mukmin, paginya kafir. Cepet, hati itu betul-betul rumit. Dan kita nggak ada yang dijamin. Hatta saya nggak dijamin. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka wajib terhubung ila man yataghammadani Allah, kama qala Rasulullah SAW mengatakan, jangankan kamu, aku pun tidak dijamin masuk surga. Namun Allah melimpahkan aku dalam rahmatnya, bahkan insah ta'bir ja'alani rahmatahu. Hadisnya kan yataghammadan ya Allah, lakin naqul fi ma'nan akhar ay yaj'alani rahmatan. Secara zahir beliau mengatakan dengan tawaduknya Nabi, namun Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Bukankah kita faham, tuan-tuan faham hakikatul rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakikat rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus hanya rahmat. Maka rahmatnya Nabi SAW ghair muqayyad bil khilafah wala ghair muqayyad bil zaman, ghair muqayyad bil makan, ghair muqayyad bi qabliyah wa ba'diyah. Rahmatuhu mutlaqah. Rahmat Nabi itu mutlak, tidak berkait dengan pemerintahan, tidak berkait dengan khilafah, tidak berkait dengan zaman sebelum sesudah. Huwa rahmatun mutlaqah, maka disebut rahmatan lil alamin.
bukan rahmat bagi Arab, bukan rahmat bagi orang Islam, tapi rahmat bagi orang alamin. Maka siapa yang mengaku terhubung kolbunya kepada Nabi Muhammad SAW, maka wajib dia buktikan dia harus sayang kepada alam semesta, hatta kepada orang yang membencinya. Abu Lahab abghadun nas ila Nabi SAW, orang paling pembenci kepada Rasulullah, maka disebut Abu Lahab. Nabi pun masih menghargai dia. Ini baru dikritik dikit, beda faham dikit, sudah mulai ngejek ya. Beda torikot dikit, sudah mulai memusuhi. Ente rahmat apa? Ya. Nabiyuka Nabi rahmah, Nabi engkau rahmah, wa anta la'na, sedangkan engkau suka melaknat. Ya. Syatimun la'inun, suka melaknat, suka ngata-ngatain orang. Mana Nabi SAW yaqul, lastu bitta'an wala billa'an. Nih coba perhatikan orang yang pewaris Nur Muhammad SAW. Dia akan berkata seperti Nabi berkata, lastu bitta'an. Aku tidak suka jelek-jelekin orang, cari-cari kesalahan orang. Wala billa'an, tidak juga suka melaknat. Bahkan beliau mengatakan, faman la'antuhu, siapa yang pernah aku laknat, aku kutuk, au ghadabtu alai, aku marahi, ja'altuhu rahmatan au zakatan, aku bermohon menjadikannya, minta kepada Allah agar Allah menjadikan marahku itu rahmat. Maka Nabi marah punya masih rahmat. Ini orang sesama Islam, sesama bertorikoh, sama aswaja, menasehatinya pun laknat. Gimana dia memarahi, memberi nasihat pun ada kebenciannya. Gimana mau berbeda faham, mau mengajari ya. Oleh karena itu ikhwah yang makan Allah, kita berlatih, semoga warisan rahmat Allah itu ada pada diri kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Maka saya lihat antum ya di sini kan sempit-sempit, hatinya lapang nggak? Kadang-kadang kaki teman sampai di kepala kita, gimana? Marah nggak? Bunyi huruf Z yang panjang sekali, Zzz, gitu ya. Ya, terganggu nggak? Awal-awal terganggu, lama-lama memahami nggak? Nah ini sekolah alam, madrasatul alamin, sekolah alam, sekolah mampu menahan beban. Nabi itu SAW salah satu sifatnya yahmilul kalla, menanggung susahnya orang. Biarlah teman kita selonjoran kita, biarlah patah-patah. Udah begitu ya? Udah begitu beberapa hari ini? Nanti cek di rumahnya pasti nggak marah-marahan mulu sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya. Kalaupun marahnya marah sayang. Jangankan istrinya, jangankan pasangannya, jangankan anaknya, sama orang lain yang nggak ada nasabnya sama dia pun dia sabar. Kira-kira begitu. Siap menyerap rahmat Allah? Jangan nunggu innalillah ila rahmatillah. Innalillah, itu jelas tuh rahmatullahnya itu. Baik, ini request dari Buya Hasan Hamidi Zul Asfi ya. Ini saya selalu kalau ngaji kitab ada beliau ini senangnya, tinggal requestnya mau yang mana Buya gitu. Nah, beliau request masih nyambung dengan kemarin. Kemarin ada bab tentang ahwal, qabat. Ada yang ditinggal satu bab suluk tapi tidak masalah. Kita masuk ke samarat al-uzlah, buah beruzlah, bersuluk ya, menjauh diri dari orang lain. Apa buahnya? Az-zafar bimawahibil minnah, memetik mawahib, jamak dari mauhibah, pemberian-pemberian, minnah, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk muallif, untuk silsilah beliau dan semua tarekat yang beliau sebutkan di awal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina. Apa aja buah beruzlah, bersuluk, ya. Insya Allah ini kalau antum dapat ini, insya Allah ini indikator sukses. Harusnya sih minimal 40 hari. Namun karena Rasulullah memberi rukhsah 10 hari itikaf, kita buatlah 10 hari. Dan Maulana Khalid membolehkan 10 hari, 30 hari, 20 hari, dan kalau nggak bisa semalam. Nggak bisa juga lahzah, sesaat. Nggak bisa juga anis sholatin ente. Yang pertama kashful ghita, yang nggak didapat kalau di rumah, di surau dapat apa? Kashful ghita. Kashf disingkapkannya tabir-tabir nafsiyah, tabir-tabir diri. Tabir diri ini jangan dianggap kalau tersingkap antum ngeliat alam gaib. Bukan, itu mah itu natijah-natijah kecil. Tabir diri itu yang disebut ego. Biasanya disenggol dikit marah. Sekarang mampu mengalah. Udah kamu duluan gitu. Udah kamu aja. Ini merhatiin nggak? Ada nggak yang suka menghidangkan air buat kawannya? Itu egonya sudah beres sedikit. Karena awal dia beri, oke. Yang kedua terbersih di hati, anita wa'adu. Hati-hatilah gitu ya. Ternyata syaitan ini tahu dengan tawadu. Dia tahu dengan tawadu. Mata sudah dipejam ya. Pas berbuka matanya jelalatan, ketutup lagi. Tadinya sudah kebuka. Kasful ghita, tersingkapnya tabir-tabir ego, tabir-tabir keangkuhan, tabir-tabir iri dengki. Coba antum rata-rata ini sudah nggak iri dengki nih bertemannya nih, walaupun agak sedikit masih terganggu misalnya, berarti masih ini ya. Jadi kalau bayangin khalwat itu kayaknya sek gitu, berarti ada sesuatu itu. Tapi insya Allah sudah mulai betah kan, baru mau betah pulang. Watanazzulir rahmah, watanazzulur rahmah ya, nggak ada jar majrurnya. Dan turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah yang bermakna kasih sayang. Itu gaib, nggak kelihatan. Apa zahirnya? Kita mulai iba sayang dengan kawan kita, saudara kita. Ya. Nah, dan ini semoga berlanjut sampai ke tahun depan, berlanjut ke sampai nanti, ya. Jadi persaudaraan ini jangan berhenti dengan selesainya berkhalwat, bersuluk. Sepakat? Ya. Ya, berlanjut nanti. Maka dirajut dengan tetap ikut ngaji, nggak dapat ikut offline, ikut online. Ya. Nanti persaudaraan rohani disambung, karena itu tanda tanazzulur rahmah. Suka berbagi, suka saling membantu, itu tanazzulur rahmah. Kalau cuma bilang, aduh kasihan ya kamu, gitu, itu namanya cuma simpati itu. Kasihan ya, tapi nggak diapa-apain. Kalau kasihan, pijit-pijit kayak ya, dibantu kayak, cuma ngomong kasihan doang. Watahaqquqil mahabbah, pembuktian cinta. Cinta yang paling kita dambakan adalah a'tini mahabbatak, cinta engkau ya Allah. Namun karena Allah itu dia zahir, tapi dia juga batin. Karena dia batin, dia tidak tampak oleh kasat mata, tapi zahir pada rasa. Maka yang dilatih di tempat khalwat itu rasa. Maka zikirnya lembut. Kalau masuk khalwat zikirnya lembut nggak? Kalau habis sholat kita biarin aja, Allah, biarin aja. Kata orang yang nggak ngerti, kesurupan. Emang ada orang kesurupan nama Allah? Ya? Emang ada orang kesurupan nyebut nama Allah?
kesurupan Allah. Ya nggak ada lah. Nggak ada orang kesurupan nyebut nama Allah. Zikir kayak gitu kan aneh ya? Aneh nggak? Mungkin dulu ada yang ngejek loh itu. Pak Tabah ini dulu hampir ngejek deh ini. Hampir gak bertuhan deh ini. Ternyata nikmat tuh. Ya, nikmat sekali nyebut nama Allah. Allah. Nikmatnya nggak ada batasnya. Cuma karena tubuh ini ada batasnya. Itu aja masalahnya. Kalau antum resap-resapin, makanya salah satu khususiyah Thariqah Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Zikir khafi. Orang kalau nyebut nama Allah terus, itu sama kayak punya tabungan, gak ada batasnya. Orang kalau urusan dunia, dia rusuh, pikiran dia risau, pikiran dia gelisah, karena dia gak punya tabungan. Tabungan duit, pitih-pitih, kepeng ya. Kalau orang bab rohani, dia gak punya tabungan asma, nama-nama Allah, gak punya tabungan koneksi dengan rahmat sifat-sifat Allah, apalagi sir zat Allah, maka orang itu juga akan gelisah. Jika di dunia orang yang menumpuk nama-nama duit menjadi orang yang dihormati di dunia, maka secara rohani orang yang menyimpan nama Allah di kalbunya setiap hari, dia akan dihormati oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Itu tahakkuk al-mahabbah. Kalau orang cinta, yang lelah, habislah lelah. Saya husnuzon semuanya ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka jauh-jauh datang ke kelurahan Koto Tangah, Payakumbuh, ya, negeri antah berantah kata orang ini ya. Nggak tahu lah nyampe sini ya. Kalau saya di sini bukan antah berantah, emang kampung saya di sini. Ali Muzakir itu loh, kok tiba-tiba nyampe tersesat di sini, ya kan? Ini Dokter Falah ini ngapain lah tersesat di sini lah? Kayak nggak ada guru lain aja kan? Masya Allah, ya. Berat loh dokter, mau buang nafsiyahnya berat itu. Teman saya sama tidur dulu, tahu lah dia boroknya kita apa ya, dan mau. Itu bukan karena cinta kepada Ar-Razi, cinta kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sudah merasakan manisnya zikir walaupun sesaat dua saat. Karena manis zikir itu cukup sesaat didapat, tapi efeknya sampai mati. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Karena antum belum mematikan diri, tidak terasa nikmat zikirnya. Matikan hasrat kita, matikan angan-angan, pasti nikmat zikirnya. Dan nanti saat kematian yang hakiki itu datang, orang itu justru mati kenikmatan, bukan mati kesusahan. Nikmatnya bukan main. Karena nikmat itu zauq, dan zauq itu pintunya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan maut, pintu sumber kenikmatan. Maka orang-orang yang ahlullah, insyaallah, yang belajar rezeki, nggak takut mati. Masih takut mati? Berarti belum berhasil zikirnya. Ya, belum berhasil. Kita bukan konyol, berani mati konyol, nggak. Seandainya takdir itu datang, Israel atau malaikat maut itu, dia kan SK-nya, surat keputusannya, surat tugasnya kan dari Allah. Dan dia dapat satu pesan, jangan engkau keras-keras, kasar kepada kekasihku. Jangan kasar-kasar kepada kekasihku. Itu perintah Allah kepada Sayyidina Israel.
Pasti pelan-pelan disambut, dibacakan itu seperti orang. Kenapa kita mau selesai tawajuh baca ya itu an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nanti Israel bacain ayat itu, wahai jiwa yang tenang. Dipanggil baik-baik, irji'i ila rabbik, pulang kampunglah engkau. Irji'i ila rabbik, pulanglah engkau ke hadirat Tuhanmu. Pulanglah tubuhmu kepada tanah, pulanglah sifatmu kepada ma'ani, pulangkanlah wujudmu kepada kemutlakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada susah. Pulang kampung susah gak? Hati susah apa senang pulang kampung? Orang-orang hari ini di Indonesia dari Jakarta ke sini itu macet dan mereka tahan karena ingin pulang kampung ke kampung jasad. Walaupun kayaknya macet, sepertinya sulit, tapi mereka tempuh karena yang mereka kenal baru kampung jasad. Itu pun ditempuh dan tidak terasa capek. Disebut mudik tuh. Dan Masya Allah, kita diundang mudik gratis oleh Allah. Diberi fasilitas, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apa fasilitasnya? Fasilitas yang bernama radiyah, mardiyah. Maka tabunglah sejak hari ini 2 tiket kepada Allah. Radiyah, mardiyah. Ridholah kepada diri, terimalah diri apa adanya. Terimalah takdir ketentuan Allah, sehingga engkau baru disebut menerima Allah sebagai Tuhanmu. Jadi apa indikator orang ridho kepada Allah? Dia mulai ridho kepada dirinya. Nah, itu tiket pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berpulanglah engkau kepada Allah dengan 2 tiket pulang. Radiyah, mardiyah. Dan ridha itu tahakkuk al-mahabbah. Ridha itu buah dari orang cinta. Kalau sudah cinta, ana man ahwa ana. Yang dia mau, aku mau. Yang aku mau, dia mau. Tiadalah dia kecuali aku, tiada aku kecuali dia. Begitu orang kalau ada cinta. Karena kita cinta selama ini, cintanya bersyarat. Kalau saya begini, nanti saya begini. Kalau usaha saya bagus, nanti saya suluk. Kalau nanti saya sehat, nanti saya sedekah. Semuanya bersyarat. Ke Allah bersyarat. Para Allah memberi kita tidak bersyarat. Nah, maka kalau boleh disebut radiyah, mardiyah, anta'budahu biduni syaratin wa halin. Engkau menyembahnya tidak bersyarat. Engkau menyembahnya tidak lagi karena engkau meminta sesuatu kepadanya. Engkau menyembah Allah karena engkau kenal Allah itu siapa. Engkau kenal dirimu siapa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Lalu buah beruzlah, bersuluk, ya, termasuk bagian dari beruzlah. Uzlah kecil. Usuluk ini uzlah kecil. Uzlah besar ke hutan. Ya, pergi ke padang pasir sendiri, itu uzlah. Itu uzlah besar. Ini uzlah kecil. Khalwat besar seperti Rasulullah SAW masuk ke goa Hira. Nah, ini khalwat kecil, ini goanya kan. Alhamdulillah. Antum coba lihat. Orang kan taunya Rasulullah SAW adalah orang yang sudah terima wahyu. Orang yang sudah bertugas sebagai Rasul. Padahal wahyu sudah turun dari beliau kecil. Orang taunya setelah turun Quran. Padahal Quran tidak pernah turun-turun seperti yang dibayangkan kita dari atas ke bawah. Ya. Itu kan bayangan hissi, empirik. Bayangan empirik. Maka ahlul haqa'iq mengartikan an-nabi al-ummi. Itu artinya induk. Al-ya Allah berilah salawat kepada nabi yang ummi.
Huwallazi ba'atha fil ummiyin an-nabiy al-ummi. Ummi itu induk, ummul ulum, induk semua ilmu. Dan Quran itu salah satu bagian dari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meskipun sudah begitu masih bertahannus, beruzlah. Di mana tempat uzlahnya? Gua Hira. Dan itu jumlahnya betul 40. Semua nabi begitu. Nabi Yunus 40 hari di mana? Di perut ikan. Nabi Musa Sinai, Gua Tua, disebut Tua, bi muqaddasi Tua, 40 hari. Jadi kalau kita tasyadud agak keras emang tuh 40 hari. Namun beliau di akhir hayatnya kan buat itikaf 10 hari. Rasulullah ini betul-betul mengerti umat akhir zaman. Ya, ngerti orang, ada orang kayak Cikgu Arif ini kan. Ya, ngerti Rasulullah. Tapi beliau meskipun sudah naik turun arsy, nggak berhenti itikaf. Ini baru diangkat khalifah. Baru dapat satu ijazah thariqat, udah nggak mau suluk. Sudah nggak mau nurunin ego. Sudah nggak mau hadir di majelis thariqat orang lain. Ya, tadi Buya Asfi bacain satu kalimat tuh ya, dari salah satu syekh. Itu sebenarnya ada di kitab Sidi Ahmad Kattani. Ya. Tidaklah kutub itu kutub, tidaklah ghaus itu ghaus, kecuali dirinya mampu menyerap bil kulliyah semua ilmu, semua thariqah, semua imam. Maka saya kan sudah menyebutkan thariqat Naqsyabandiyah kita, manhajnya manhaj Muhammadi. Apa manhaj al-Muhammadi? Manhaj kembali kepada sang induk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita menganggap semua thariqah itu saudara kita. Syatari, Samani, Qadiri, Khalwati, Idrisi, Ahmadi, semua saudara kita. Masih banyak lagi, ada Qadiriyah, Bushisiyah, ada Dusukiyah. Pernah dengar Dusukiyah? Ada thariqah Burhamiyah. Pernah dengar? Ada thariqah Qalandariyah. Pernah dengar? Mungkin sebagian orang menganggap tidak mu'tabar, tapi bagi saya itu mu'tabar. Ya. Ada thariqah Aidrusiyah. Buya Aldo ini jauh-jauh ke Yaman ngambil thariqah Aidrusiyah. Jauh bener kan? Ya. Ada thariqah Junaidi, kebeningan kalbunya. Maka kalau ada umur nanti kita buat suluk kubra 40 hari. Insya Allah mengamalkan hadis Nabi SAW, ya, man shallal fajra, ya, siapa yang salat fajar fi jama'atin arba'ina sabahan, dalam berjamaah ini deh. Makanya kita tungguin kan kalau ada orang yang telat, masih ada yang di bawah enggak? Dari situ ngambilnya. Arba'ina sabahan, 40 pagi. Itu maksudnya 40 hari. 40 hari. Azharallah ya Nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Allah akan zahirkan, tumpah ruahkan lisanus sidq, ini dia, yaitu hikmah. Jadi lisanus sidq bahasa lainnya apa? Hikmah, kearifan, kebijaksanaan, ketajaman kata, kemantapan makna. Sama yang dikalamkannya, tapi beda orang, beda, nusuk ke kalbunya beda. Kenapa? Orang itu izharnya Allah beri dia lebih kuat daripada yang itu. Sama-sama ngomong tentang rahasia Ramadan. Kenapa kalau Buya Asfi Bialdubi Biyunal bahas itu beda dengan yang antum dengar selama ini? Itu karena kalbu mereka biasa dibor dengan nama Allah, sehingga ketemulah permata itu. Orang kalau mau ngambil tambang itu dibor dulu nggak? Dibor seperti kajian Buya Aldo kan, Tariqat Boriyah. Sampai ketemu itu batu bara, ketemu itu permata, ketemu emas. Ternyata di perut bumi itu banyak. Itu perut bumi. Bagaimana dengan butunul bawatin, butunul qulub,
perutnya kolbu. Itu emasnya lebih mahal dari emas yang ada. Batu baranya lebih berkualitas dari yang 12 juta ribu tahun itu. Ya, karena dia lebih tua dari bumi ini. Itu adalah nur yang terkubur ketika ruh memandang kepada yang pantas dipandang. Ketika dia hendak dipindahkan alam, dikuburlah rasa bertuhan itu. Dikuburlah tangis pertemuan itu. Dikuburlah kerinduan itu, menjadilah dia permata-permata. Itulah kenapa 40 hari itu bagi ahli hakikat wajib. Tapi Nabi Muhammad kan ma'rifat, di atasnya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, yang hadis 40, beliau lagi ngomong hakikat. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahkan Tirmizi, yang beliau berikan untuk umat cukup 10 hari. 30 harinya aku yang nanggung, kira-kira begitu maksud Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau nanti suluk 40 hari itu namanya suluk hakikat. Kalau dikasih nama ya. Kita mau tukang-tukang kasih nama. Sekolahnya tinggi soalnya kayak Wi Aldo. Ya. Jadi beliau ini kalau debat belum S3 belum boleh ngasih nama katanya. Ngasih nama-nama ini istilah. Jadi ada sekolahnya memang. Nggak main asal-asalan. Kalau nama ruh nggak bisa pakai sekolah. Itu menghaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu yang disebut lisanus sidqi fil kalimah. Tapi Allah kan maha hebat. Bisa jadi 10 hari, tapi kualitasnya 40 hari. Makanya dibanyakin sholawat. Kata Imam Nu'taila Sakandari dalam kitab zikir beliau mengatakan, jika kamu malas berzikir atau kemampuanmu bersuluk, berriadah, berwirid kurang, fa'akthir minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda. Karena satu sholawat Allah menyebut-nyebut namamu 10 kali. Maka kalau zikir kita kurang, maka hari ini tadi dari ba'da zuhur sampai asar, apa anjurannya tadi? Supaya 10 hari 9 hari yang lewat Allah gandakan. Itu maksudnya. Ya. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah taala, falamma tazalahum wama ya'budun min dunillah wahabna lahu. Tatkala ia berpaling dari mereka, atau siapa di sini Bu ya? Jauhi mereka. Wama ya'budun, dan yang mereka sembah. Maka teman-teman, muqaddimah futuh, penyingkapan batin, tinggalkan komunitas yang lama. Mesti tinggalkan. Termasuk tinggalkan keluarga sejenak. Ya. Sibuk ya, sibuk itu terus. Antum sibuk dunia itu nggak ada kurangnya. Ya. Sibuk dunia itu nambah terus. Maka yang Allah izinkan bersuluk sekarang, bersyukur kepada Allah. Karena syawaghil dunyawiyah la tantahi ila bil qiyamah. Ya. Karena kesibukan dunia nggak berhenti, kiamatnya berhentinya. Jadi kalau kita bilang anak saya masih kecil, justru kalau masih kecil ente tinggal, nanti kalau udah gede harus nyari nafkah lebih gede karena dia butuh sekolah, ya, butuh ini, butuh itu dan macam-macam. Saya belum nikah, justru belum nikah, belum ada yang ditanggung. Kalau udah ditanggung nanti istri ngomong, bang, kalau abang pergi aku sama siapa bang? Ya, hatiku lintuah katanya. Ya, melempem lagi, ya kan? Kata istri, bang, duit kita nggak cukup bang. Ah itu, hati. Tapi istri yang keren ngomong gini, udahlah bang, 11 bulan 20 hari sama dunia, berangkat bang, 10 hari sama Allah. Waduh, keren itu kalau istri begitu tuh. Ya, berangkat. Semoga istrinya begitu ya.
Kalau perlu ajak aku Bang, wih keren lagi tuh. Gus Pais itu. Ya sampai di sini ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Tapi itu ada yang Allah gugurkan. Nanti diingat-ingat aja apa yang Allah gugurkan itu. Ya. Gak usah ente ingat-ingat sendiri, biar dia ingat sendiri. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sang Nabi bernama Ibrahim meninggalkan kaum musyrikin dan sesembahan mereka, nggak sibuk lagi dengan kata-kata citizen. Kalau sekarang kan nih, meninggalkan citizen itu uzlah. Makanya di sini kalau nggak betul-betul darurat kita nggak izinkan main handphone, maka batal antum suluk masih main handphone. Ya ada sih yang curi-curi, kelihatan oleh Allah. Kalau kita mah nggak bisa lihat Bu ya, tembok begini, kecuali diperlihatkan. Kolotnya bercahaya, biru, tete Facebook. Warnanya hijau, latifahnya latifah akhfa nih. Ternyata Instagram. Ya Allah, ya Allah. Wahabna lahu, barulah kami beri dia mawahib, anugerah. Jadi antum keluar satu langkah saja dari rumah, ninggalin kantor, sejenak saja tempat bekerja, itu Allah sudah langsung ngasih. Karena kalimatnya langsung wahabna, tanpa ada pakai fa, thumma, nggak ada. Jadi langkah pertama dari rumah, itu sudah langsung Allah beri sesuatu, mauhibah. Apa itu? Sidqut tawakkul, kesungguhan bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Benar gak? Zaujahnya lagi hamil kan? Tuh ditinggal coba. Baru lahir ya, Dr. Fala ya, sama kita. Ya, apa bedanya mana? Ya, ya Rabb. Nanti semoga Allah izinkan buat yang lebih panjang ya, 40 hari itu. Wah, nanti kejadiannya macam-macam. Tuh ada yang pengen pulang tuh ya. Ada yang udah siap-siap tuh. Pas buka pintu lah gurunya duduk depan. Ya. Banyak kejadian begitu dari itu. Tapi insya Allah kalau rajin sholawat. Maka kenapa kita buat pengajian sore, ngaji kitab Thariqah. Itu untuk melebur rasa itu. Biar antum cuma ribatnya dipindahin gitu. Tadinya di Ciputat, tadinya di Jakarta, tadinya di mana-mana, sekarang dikembalikan ke asalnya, ke surau. Ini kan cikal bakalnya di sini. Maka nanti yang tinggal di sekitar sini, tolong setiap hari Selasa atau Rabu ngumpul di sini. Ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Putarlah setel, nanti beli TV pajang di situ, setiap sore kata Buya Aldomi nonton Buya Asfi ngajar, Buya Aldo ngata-ngatain kalian. Ya sampai tengah malam kan itu. Jangan kalah, itu gubernur Paman Birit itu kalau pulang ke Magligainya, ke rumah dinasnya, itu nyetel TV-nya bukan yang disetel dangdut, kajian kita yang disetel. Malu kan antum? Itu rumah dinas itu. Masya Allah, malu kita. Ya, kita bukan orang suci, ilmu kita juga gak seberapa, tapi Allah buat dia cinta dengan kajian yang kita diizinkan Allah untuk membicarakannya. Karena saya yakin satu hal, Allah itu kan wala dzikrullahi akbar. Nyebut nama Allah itu beratnya bukan main. Yang diizinkan membicarakan Allah hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kita bermohon, ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau ridhoi. Ya. Itu satu permintaan saya kepada Allah SWT, dan permohonan kepada yang tinggal dekat-dekat surau ini. Ini sudah kita buatin palanta buat antum itu ya. Yang di Buaran belum jadi apa-apa, di sini dijadiin. Harapan nanti minimal ya. Oh, kita berkawan, nanti ada gesekan. Itu namanya apa?
Kashful ghita. Egonya mau dibongkar oleh Allah SWT. Pasti ada gesek dikit. Kalau nggak ada gesek-gesekan begitu, bukan dunia, sorga namanya. Maka kalau lagi zikir taman sorga, nggak keingitan kan keburukan teman. Ya. Maka kenapa kita juga mohon maaf ya, tawajuh itu salah satu teknik sebenarnya. Atu-atu kita datengin. Namun karena zaman sudah berubah, guru saya mengatakan udahlah cukup. Kita dari Jawa aja doain murid. Yang tadi sholat siang sini, itu udah lama itu ngomong begitu. Justru mudaratnya banyak. Belum lagi keangkuhan khalifah-khalifah ini. Dia mau mentawajuhin muridnya. Kalau di dalamnya ada zulumat, gelap. Yang dihembusin gelap. Kalau dalamnya ada kambing, zikir kambing. Kalau dalamnya ada sifat-sifat bahimiah, sifat-sifat guguk, suka nyalak orang, yang dihembuskan sifat yang berhak hembus-hembus gitu cuma orang yang dapat an-nur al-Muhammadi. Maka yang dihembuskan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kita enggak pantas. Makanya saya enggak berani. Saya enggak berani tahu-tahu antum dekat-dekat. Ya, agak jauh-jauh, kecuali beliau perintah. Balik. Yang lucunya di salah satu zawiyah di Surau, di satu tempat saya numpang sholat. Kita pakai baju kemeja, celana biasa, celana ngampus, pakai kopiah hitam biasa standar. Lagi tawajuh, kita nggak kenal juga sama syekhnya. Nyamar, ternyata nggak bisa nyamar. Disuruh tawajuhin, yang dia tunjuk guru aneh. Kita datang bareng-bareng waktu itu. Ada beberapa guru kita kan. Aneh bilang, kayak orang kan nggak bisa ngomong kan kalau lagi tawajuh. Ya. Akhirnya saya bilang, aneh yang itu aja. Ente sih, kayak bahasa isyarat semua. Malah aneh nyuruh dia kan. Kita merasa nggak apa. Jadi kita pun begitu karena menghormati sahib zawiyah, sahib surau. Nah, khusus di surau kita, di ribat kita, Rabithah dengan metode itu sudah diringkas, bukan dihapus, diringkas ya, biar buya-buya kita nggak terlalu berat ya. Capek loh ngembus niup antum itu capek ya. Wa ma fatuha, tapi ini bagian terakhir, ini panjang nih ya, kita ambil yang penting-penting aja. Namun ada afat, ada yang merusak buah daripada uzlah bersuluk itu. Fi awam al-qasidina Allah ila sabil ma'rif wal istiqamah. Ruh itu selalu memandang Allah. Yang mengingat itu lisan dan kolbu, otak. Otak ini nggak sanggup, maka dia mengingat yang dimaknai dalam kolbu. Kolbu mengingat yang di dalam sir. Sir memandang kepada ruh. Ruh menatap kepada zatullah. Karena sekali dia menatap bukan dirinya yang menatap, tapi Allah yang menatap melalui dirinya. Zikir itu, struktur diri kita yang zahir ini kembali ke dalam, itu zikir pertama. Maka disebut memejam mata, tulikan telinga, ya. Lalu aktifkan kolbu, mengingat diri. Karena kolbu itu dari awal diciptakan dia menjadi tempat nama Allah. Sekali antum tidak isi nama Allah, maka dia tersiksa. Coba lihat rumah tidak dihuni, apa jadinya? Rusak. Itulah kira-kira kalau rumah kolbu tidak dimasuki, tidak dikunjungi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir gampang toh? Akal otak mengingat makna di kolbu, kolbu mengingat makna dalam sir, sir menatap kepada ruh, ruh menatap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sekali Allah ditatap, selama-lamanya dia ditatap. Karena sebenarnya yang menatap itu dia juga. Oleh karenanya, zikir-zikir yang 5.000, 11.000 itu latihan. Kita nggak bergantung dengan angka. Namun karena ini hari berlatih, angka itu menjadi wajib.
Kenapa kalau orang mau bagus badannya mesti latihan ngangkat dengan angka tertentu? Benar nggak? Kenapa mereka boleh buat ijtihad begitu, kita nggak boleh buat ijtihad begini? Kenapa? Gimana Cigu? Supaya ototnya kebuat tuh berapa jumlahnya? 12 kan? 12. Sampai apa? Sampai terasa sakit, bener nggak? Coba tanya sama trainer itu. Kita ngangkat alat berat sampai terasa otot kita sakit. Itu juga harus dipraktekkan pada kolbu. Sampai terasa tubuh ini kayak meriang gitu. Lutut sakit, ya kan? Apalagi yang sakit? Punggung, kolesterol ente. Apalagi? Leher. Sebutin semuanya, apalagi? Pinggang. Ketahuan tuh kalau udah punya istri tuh. Terus? Betis. Semutannya. Ya. Kalau nggak ada susah merasakan zikir, nggak ada kenangan. Itu yang disebut di Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau fi Allahi, dalam mengenal, menyebut, mengulang-ulang, berzikir, menyebut nama Allah itu. Haqqa jihadi, dengan kesungguhan jihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadi, kok nggak haqqa mujahadati? Padahal, gimana kalimatnya? Wajahidu, jahada, yujahidu, mujahadah. Kenapa nggak haqqa mujahadatihi, tapi haqqa jihadi? Nah, apa tuh? Karena orang yang berzikir itu sedang berjihad. Antum sedang berjihad. Disebut jihad fillah. Kalau melawan musuh, jihad fi sabilillah. Tutup. Kalau jihad ada musuh, ada halangan, ada luka-luka, ada sakit-sakit, itulah salah satunya. Ya. Kalau jihad di komando nggak? Ada panglimanya nggak? Maka orang yang jahidu pakai waw, itu waw jama', mesti berjamaah, mesti dikomando oleh panglima rohani, guru mursyid. Kalau nggak, nanti gurunya syaitan. Fa syaikhuhu syaitan, syekhnya syaitan. Maka nggak usah khawatir, ya. Kalau berguru, insya Allah tidak halu. Kalau orang sok-sokan mengatakan halu-halu, justru dia yang pernah halu karena dia tidak bermursyid. Ini kitab isinya kalau versi orang tuh halu semua nih dia. Karena bentar-bentar ketemu ra'aitun nabi, aku bertemu nabi, ya kan? Kitab ini nabinya sudah wafat tahun 11, yang ngomong orang tahun 1500-an, 600-an. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi apa yang merusak? Ta'alluq, ya. An-nafs, terikatnya dengan asbab angka, ya, dan lain-lain. Wa rukunun nafs ilal jihatil makhsusah minal iktisab, cenderungnya jiwa diri kepada sesuatu yang khusus yang diusahakan. Maksudnya pekerjaan. Ingat kepada yang kita kerjakan selama ini, kepikiran. Coba tanya teman kita yang tadinya niat mau suluk dan nggak jadi suluk, pasti alasannya iktisab, kerjaan banyak. Benar? Lain dengan Pak Kolonel nih, seandainya bisa terus-terusan izin mulu kan. Tapi aneh nggak percaya juga, ntar kalau pensiun juga belum tentu. Ini kan begini karena sulit dapat izin. Nanti kalau pensiun, wallahu a'lam bisawab.
Wa khataratil adu bil amani as-saddati anil murad. Nah, ini yang paling berat. Dan munculnya lintasan-lintasan angan-angan dari musuh bernama diri dan juga syaitan yang saddati anil murad, yang dapat memalingkan dari murad, tujuan kita. Apa tujuan di sini? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada kalangan khawas, ada yang membatalkan mereka, yaitu was-was, tahaddus birruju' ilan nas, cerita kapan pulang, kapan balik, ya, tiket tanggal berapa. Saya aja baru beli tiket kok ya. Ini udah mikirin tiket dari kemarin. Nanti bawaannya apa? Ya. Oleh-oleh tolong beriin Kak. Ya. Insyaallah, masyaallah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa itu ditulis di sini? Emang tiap tahun kejadiannya begitu. Itu bukan tanda kita ini gagal, tidak. Tapi dia rusak aja. Ya. Tenang, nanti ada kafarahnya, cara menebusnya. Menebusnya bisa dengan berbagi, bisa dengan sholawat, bisa dengan zikir lagi, bisa dengan khalwat lagi tahun depan. Wa tahdid, kan amin itu amin pengen pulang tuh. Wa tahdid fil waqti wa huwa min ammaratil iflas. Awal masuk udah kepikiran sampai tanggal berapa, itu tanda orang gagal. Bukan gagal, iflas, rugi. Ya, rugi. Bangkrut. Nah, baru dibuka sekarang kan? Belum masuk. Harusnya kalau mikirin tiket sebelum masuk. Kalau udah masuk gak usah mikirin tiket. Kenapa? Orang kalau awal masuk terus dia mikirin saya 10 hari sampai tanggal sekian. Sejak detik itu dirinya sudah di tanggal itu. Dia udah mikirin tanggal itu. Makanya lupa sama tanggal. Keren itu ya. Nanti katanya lupa sama tanggal ya. Tahun lalu, sekarang enggak. Mulaqati hawati fil haqq ala za'mihi bil uhud min al hawas. Ya. Munculnya bisikan-bisikan ya, yang dia masih bersifat hissi ya, yang berkait dengan alam ini. Maka saya tidak banyak tertarik dengan pengalaman-pengalaman rohani. Saya hanya tertarik orang ini ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang ini ridho dengan dirinya, mulai nerima, inilah tubuhku. Diajak zikir sebentar, sakit-sakitan, ajak tubuh kita ngomong. Karena tubuh itu tiap hari ngomong dia, cuma gak kedengeran kan. Jadi ada namanya al-muhadatsah al-jasadiyah atau mu'alimi dengan jasad. Bisa ngobrol sama tubuh. Tubuh dia ngomong. Apa kata tubuh? Hai lisan, hai mata, kami, nasib kami, engkau yang nanggung. Kata si tubuh. Kita aja zikir, yang protes bukan yang itu, yang lain lagi. Tadi apa? Punggung. Ya. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pun yang menemani antum semua tidak layak disebut syekh mursyid ya. Tidak layak disebut wali, nggak layak disebut murabbi. Kami hanya pendamping yang sebenarnya sedang mendampingi diri sendiri juga ya, juga sedang mendidik diri juga, yang sedang memperbaiki hati kami juga, nafsiyah kami juga. Mohon maaf jika selama beberapa hari khidmat suluk khalwat ini ada yang kurang berkenan, ada perhatian yang kurang sempurna, ada pengajaran yang sulit sekali untuk diterima.
Kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada antum semua. Gimana? Dimaafkan? Ya. Kami juga dimaafkan ya. Ya, kalau sebelum antum minta maaf, setiap hari saya maafin. Ciri-ciri saya maafin kawan-kawan itu tiap hari saya baca Fatihah buat antum. Tiap hari. Di saat antum lupa aja kita bacain. Ya. Gak sempat baca Fatihah pakai nafas kita doainnya. Zikir anfas kita. Ya. Sehingga nggak ada lagi kesel memurid itu nggak ada, karena dianggap saudara sudah. Ya. Namanya ada sana sini ada kekurangan, ya namanya manusia pasti ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala ridho dengan apa yang kita buat beberapa hari ini, dan semoga ridhonya diabadikan sampai nanti, dan Allah istiqomahkan kita setiap tahun beriktikaf, dan insya Allah nanti Allah mudahkan juga buat suluk di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk para guru, para masyayikh, untuk orang tua, para pengkhidmah di sini, orang-orang yang ngurusin makan antum, itu hati-hati ya. Hati mereka sensitif sekali. Jaga hati mereka yang suka bantu-bantu kita masak, bantu-bantu kita bersih-bersih. Jaga hati mereka dan kita semua. Untuk semua ini naqra wa nuhdi misla sawi min al-Fatihah.